Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Gila Film 21. Di video kali ini gua akan kembali membawakan alur cerita film Ike Ike Kimochi yang berasal dari negeri Sakura Jepang. Film ini dibintangi oleh cewek cantik dan seksi yang bernama Hikari Sakuraba. Film ini menceritakan kehidupan rumah tangga Hikari bersama suaminya yang bernama Genki, di mana Genki ini adalah seorang pebisnis yang selalu keluar kota untuk mengurus bisnisnya yang ia jalani. Karena merasa kasihan dengan sang istri yang selalu saja ditinggal sendirian di rumah, akhirnya ia pun menyuruh kakak laki-lakinya yang bernama Murakawa untuk menemani Hikari di saat ia tidak ada di rumah. Buat kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, tonton terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gua, jangan lupa klik tombol subscribe biar gua makin semangat bikin video-video yang lainnya. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan di mana terlihat Hikari yang sepertinya baru saja selesai mandi. Dan di saat ia sedang merapikan rambutnya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari suaminya yang mengatakan bahwa minggu-minggu ini ia belum bisa pulang ke rumah dikarenakan bisnis yang sedang ia kerjakan belum juga selesai. Genki juga mengatakan bahwa Hikari tidak perlu khawatir, karena ia sudah meminta tolong kepada kakaknya yang bernama Murakawa untuk menemani Hikari di saat ia tidak ada di rumah. Dan di situ terlihat Hikari yang merasa sedikit kecewa terhadap suaminya yang selalu meninggalkan dirinya sendirian di rumah. Setelah selesai ngobrol dengan suaminya, Hikari kembali melanjutkan untuk merapikan rambutnya yang masih basah itu. Namun tiba-tiba ia mendapat pesan dari kakak iparnya yang mengatakan bahwa ia sekarang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Hikari. Dan sepertinya besok pagi ia baru akan sampai di rumah adik iparnya itu. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Murakawa yang sudah sampai di rumah adik iparnya. Dan sebagai adik ipar yang baik, di situ Hikari menyambut Murakawa dan menyuguhkan segelas minuman untuk kakak iparnya itu. Terlihat mereka berdua sempat sedikit ngobrol-ngobrol dan tak lupa mereka juga saling menanyakan kabar satu sama lain. Namun di saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba mata Murakawa tak sengaja melihat belahan gunung kembar milik Hikari yang terlihat jelas dari balik bajunya itu. Dan di situ Murakawa yang melihat belahan gunung kembar milik adik iparnya, ia pun sampai terpesona dan tidak bisa berkata apa-apa. Di saat Murakawa sedang fokus memandangi belahan gunung kembar milik Hikari, tiba-tiba ia dikejutkan oleh Hikari yang menunjukkan kamar yang akan ditempati oleh si Murakawa. Dan di situ Hikari juga mengatakan bahwa ia tidak bisa menemani Murakawa untuk melihat kamar yang akan ditempatinya, karena ia sedang melakukan aktivitas membersihkan lantai di rumahnya itu. Murakawa yang mengetahui kesibukan dari adik iparnya, ia pun memakluminya. Lalu ia pun mempersilahkan Hikari untuk melanjutkan aktivitasnya. Namun di saat Murakawa hendak mengganti bajunya, ia kembali tak sengaja melihat keindahan tubuh Hikari di saat posisi Hikari sedang mengepel lantai di rumahnya itu. Setelah selesai bersih-bersih rumah, Hikari pun melanjutkan untuk membersihkan dirinya di dalam kamar mandi. Dan di saat ia sedang mandi, ternyata diam-diam Murakawa mengintip dirinya yang sedang asik membersihkan badannya. Dan di situ Murakawa yang melihat gunung kembar milik Hikari yang bulat dan putih, ia pun kembali terpesona. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Hikari yang sedang santai di dalam kamarnya sambil membaca buku yang biasa ia baca sebelum ia tidur. Namun di saat ia hendak tidur, ia pun terkejut melihat Murakawa yang tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Dan di situ ternyata Murakawa hanya ingin memberikan oleh-oleh yang kebetulan ia beli di saat ia di dalam perjalanan menuju ke rumah si Hikari. Setelah sedikit ngobrol-ngobrol, Murakawa pun langsung pamit keluar dari kamar adik iparnya itu. Dan Hikari sempat merasa heran dengan gerak-gerik Murakawa yang terlihat sangat aneh dan sangat mencurigakan. Namun di sisi lain, ia juga merasa berterima kasih karena Murakawa sudah mau menemaninya di saat ia sedang sendirian di rumah. Dan setelah itu, ia pun melanjutkan untuk tidur di malam itu. Singkat cerita, di malam berikutnya terlihat Hikari yang sedang menemui seorang laki-laki di pinggir jalan di dekat rumahnya itu. Dan di saat Hikari sedang asik ngobrol dengan laki-laki itu, tiba-tiba datang Murakawa yang langsung memarahinya dan langsung membawa Hikari kembali pulang ke rumahnya. Di dalam rumah, Murakawa kembali memarahi Hikari sambil menunjukkan sebuah kartu nama yang sebelumnya diberikan oleh laki-laki yang ditemui oleh Hikari itu. Dan Murakawa kembali bertanya kepada Hikari apa maksud dari Hikari melakukan hal seperti itu di saat suaminya sedang tidak ada di rumah. Dan ia juga merasa jika suami Hikari sampai tahu masalah ini, pasti ia akan disalahkan karena tidak bisa menjaga Hikari sampai suami dari Hikari pulang.
Di situ Hikari hanya menjawab bahwa pertemuan tadi tidaklah disengaja, dan kebetulan laki-laki tadi hanya sekedar meminta tolong kepada dirinya. Akhirnya Murakawa yang sudah terbawa emosi dan kebetulan ia juga merasa bahwa di saat itu adalah kesempatan bagi dirinya untuk menikmati keindahan tubuh adik iparnya. Dan tanpa basa-basi, di situ Murakawa langsung memperkaos Hikari di ruangan itu. Singkat cerita, di hari berikutnya di mana terlihat Hikari yang sedang berada di dalam kamarnya. Namun tiba-tiba datang Murakawa bersama seorang laki-laki di mana laki-laki tersebut adalah orang yang sebelumnya ditemui oleh si Hikari. Terlihat Hikari sempat merasa heran kenapa tiba-tiba Murakawa membawa pria tersebut masuk ke dalam kamarnya. Dan akhirnya Murakawa menjelaskan bahwa laki-laki yang ia bawa itu adalah teman satu kantornya. Dan Murakawa juga menyuruh Hikari untuk melayaninya sampai temannya itu merasa puas. Akhirnya Hikari hanya pasrah dan menuruti perintah dari kakak iparnya itu. Dan tak lama setelah Murakawa pergi meninggalkan kamar, di situ mereka berdua langsung melakukan adegan pengecerotan sampai-sampai Hikari pun muncrat berkali-kali akibat permainan dari teman Murakawa yang sangat hebat. Di keesokan harinya, terlihat Hikari yang sedang membersihkan salah satu kamar di rumahnya itu. Ia pun tidak menyadari kalau di belakang dirinya ada si Murakawa yang sedang asik memandangi indahnya lekuk tubuh dari adik iparnya itu. Terlihat juga Murakawa dengan santainya tengah menelpon salah satu temannya dan ia mengatakan bahwa di hari ini ia melihat Hikari dengan tubuh indahnya sedang berada di depannya. Dan ia juga akan kembali mengajak Hikari untuk melakukan adegan pengecerotan dengan dirinya. Tak lama setelah itu, dengan jurus berjalan tanpa suara, Murakawa langsung mendekati Hikari dan langsung menyergap Hikari dari belakang. Dan tak butuh waktu lama, di situ Murakawa langsung melucuti semua atribut yang menempel di badan adik iparnya itu. Dan tak banyak basa-basi, mereka berdua langsung melakukan adegan pengecerotan di dalam kamar itu. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe biar gue makin semangat bikin video-video yang lainnya. See you next time.